Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Islam Sultan Agung II Kalimantan, Bapak Haji Junaidi SPD LPD. Yang kami hormati Ketua Bidang Dikdasmen Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Cabang Kalimantan, Bapak Ibu Dewan Guru di SMA Islam Sultan Agung II Kalimantan. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat, ibu bapak yang berbahagia. Di majelis ilmu yang penuh berkah ini, kami mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak semuanya yang telah berkenan hadir pada diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan 7. Mari kita membaca basmalah bersama secara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mohon kiranya Bapak Kepala SMA Islam Sultan Agung II Kalimantan memberikan sambutannya. Kepada yang terhormat Bapak Haji Junaidi SPD MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Bidang Dikdasmen Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Cabang Kalimantan, yang kami hormati segenap calon guru penggerak dari SMA Islam Sultan Agung II Kalimantan untuk angkatan 7 yang berjumlah 5 orang. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu Guru SMA Islam Sultan Agung II Kalimantan Jepara. Mari terlebih dahulu kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam juga tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan sahabatnya di kelak kemudian hari. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini sekolah mengadakan kegiatan untuk diseminasi budaya positif yang merupakan bagian daripada program pendidikan calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi sebuah kebanggaan apabila sekolah kita itu memiliki banyak guru penggerak. Karena apa? Karena guru penggerak ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru yang menjadi sumber kegiatan pembelajaran di sekolah. Guru penggerak akan mendorong sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah, dengan tujuan agar dalam lingkup pendidikan kita itu semakin berkualitas. Untuk itu setiap guru penggerak kami harapkan memiliki peran yang cukup besar untuk mengembangkan komunitas belajar di SMA Islam Sultan Agung ini. Saya menyambut baik pelaksanaan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh 5 calon guru penggerak angkatan 7
di SMA Islam Sultan Agung ini. Dengan demikian, ini merupakan momentum bagi kita semua agar kebiasaan baik di sekolah bisa berjalan secara kontinu sehingga bisa membantu mewujudkan karakter siswa-siswi kita. Karena sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mampu menuntun siswa agar memiliki perilaku sesuai nilai-nilai kebijakan yang disepakati sehingga budaya positif, ya, dan yang sudah agar tercipta di sekolah. Di samping itu sekali lagi kami juga berharap pada Bapak Ibu juga mengintegrasikan nilai-nilai Islami yang diajarkan melalui Al-Quran dan hadis ini juga selalu diintegrasikan, karena manusia adalah dalam kegelapan tanpa mendapat tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru juga harus menjadi teladan, ya, bagi guru, bagi warga sekolah, ya, bagi siswa di dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian sebagai coach bagi guru lain atau rekan sejawat dan berbagi wawasan atau materi tentang budaya positif, dan juga mampu berbagi pengalaman atau praktek baik dalam menerapkan konsep-konsep budaya positif kepada rekan sejawat dan melakukan pendampingan bagi rekannya jika diperlukan. Kiranya Bapak Ibu bersedia ya untuk menularkan dan mendampingi pada teman-teman yang lain. Ya, kepada Bapak Ibu guru juga harus bisa mendukung kegiatan ini dalam arti berusaha untuk bisa mempraktekkan. Selanjutnya kepada Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 di SMA Islam Sultan Agung ini, pada hari ini Bapak Ibu kami persilahkan untuk mengimbaskan budaya positif yang sudah Bapak Ibu pelajari. Ini berada di modul berapa Bapak Ibu? Ya, yang berada di modul 1.4. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu saya persilakan untuk belajar dan menggali pengalaman dan pengetahuan sebanyak-banyaknya dari rekan-rekan kita yang terlebih dahulu telah melaksanakan atau telah mengikuti program CGP, ya, yang sudah pada tahapan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan pada hari ini. Besar harapan saya kegiatan yang diselenggarakan pada siang hari ini memberikan manfaat yang besar dalam proses pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan di sekolah ini. Terima kasih. Semoga sukses menyertai kita bersama. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru yang hebat, sebagai seorang guru kita mempunyai tugas untuk mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak itu sama dengan mendidik masyarakat, karena anak itu adalah bagian dari masyarakat. Mendidik anak-anak berarti mempersiapkan masa depan untuk kehidupan yang lebih baik. Demikian pula dengan mendidik masyarakat berarti ibu bapak sudah mendidik bangsa. Ibu bapak yang hebat, menurut Kahadi, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah,
dalam proses menuntun anak ini, kita sebagai pendidik, sebagai pamong, atau sebagai pendamping akan memberikan tuntunan dan arahan agar anak-anak kita tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang hebat, anak-anak kita perlu diberi pembiasaan budaya positif. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman, nyaman, agar anak-anak mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah ini. Ibu Bapak yang hebat, sebagai calon guru penggerak, kami mempunyai kewajiban untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena sebagai guru penggerak, kami memiliki beberapa peran. Sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat menggerakkan komunitas praktisi dan menjadi coach bagi guru lain dan mendorong kolaborasi antar guru untuk bersama-sama mewujudkan budaya positif. Sudah sewajarnya Ibu Bapak, guru di sekolah mulai menerapkan dan membangun budaya positif secara bersama-sama dengan warga sekolah. Bahu-membahu dimulai dengan diri sendiri untuk selanjutnya bisa diturunkan kepada murid dalam rangka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu Bapak yang berbahagia, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, dalam mewujudkan budaya positif ini, Ibu Bapak memegang peranan yang sangat sentral. Ibu Bapak perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Selain itu, Ibu Bapak, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, Ibu Bapak, penting sekali seorang guru memahami bagaimana harus memposisikan dirinya saat berhubungan dengan murid. Nah, pada siang hari ini kami mohon izin untuk berbagi bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Nanti ada 6 materi yang akan kami bagi kepada Ibu Bapak yang ada di sini. Kami berlima nanti akan secara bergiliran untuk menyampaikan. Yang pertama untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Suyuti, Sarjana Teknik. Yang mana silakan berdiri Pak. Kemudian untuk selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Afifah Istarina, Sarjana Pendidikan. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, ini 2 materi sekaligus, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Nurul Komaria, Sarjana Pendidikan. Berikutnya, untuk materi 5 posisi kontrol akan disampaikan oleh Ibu Arina Mutia, Sarjana Pendidikan. Dan yang terakhir, materi segitiga restitusi, insya Allah nanti saya sendiri yang akan menyampaikan. Adik warga Sarjana Pendidikan. Ibu Bapak yang berbahagia, langsung saja kita mulai untuk materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kepada yang kami hormati Bapak Imam Suyuti, Sarjana Teknik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah bagian dari umatnya yang akan mendapat syafaatnya kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan materi. Sebenarnya saya grogi Bapak Ibu. Saya grogi di sini ada teman-teman yang kemarin sudah menyelesaikan S2, kemudian ada teman-teman yang baru saja lolos PPG
lulus PPG, kemudian guru-guru senior yang berada di sini. Saya sendiri siapa hanya belajar guru juga barusan gitu. Tapi di sini saya memberanikan diri karena kemarin saya dan teman-teman mendapat sedikit materi mengenai budaya positif ini yang kami diwajibkan untuk menularkan ke panjenengan semua. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Seolah-olah hal yang sangat berat, hal yang sangat menakutkan, hal yang kalau melanggar pasti dapat hukuman. Tapi di sini disampaikan lagi jadi Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, di situ Ki Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi eksternal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu kita harus mencoba untuk memunculkan motivasi internal dalam diri siswa-siswi kita. Kaitannya menjelaskan mengenai kemerdekaan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di sini dijelaskan, menurut merdekanya Ki Hajar Dewantara adalah merdeka iku jarwanya nora mohon pasing pamrih nging uga kuat kuasa amandiri priyayo. Yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah dirinya sendiri. Itu yang dikatakan merdeka oleh Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, mengenai nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui mengenai hal ini. Di sini saya menekankan kembali nilai ini yang disebut adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Untuk di tempat kita saat ini, nilai-nilai kebajikan universal yang kita kenal ini adalah disebut dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini kita gaungkan, yang akan kita capai dengan program kurikulum merdeka ini. Nah, saya tekankan kembali, saya yakin Bapak Ibu tahu mengenai profil pelajar Pancasila yang saat ini kita sedang melaksanakan di kelas 10, mengenai nilai-nilainya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah profil. Demikian Bapak Ibu untuk mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang bisa sampaikan. Banyak sekali mungkin yang belum bisa sampaikan dengan baik. Mohon kiranya Bapak Ibu bisa memaafkan. Demikian kurang lebihnya yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uya, luar biasa sekali. Sudah tambah pengetahuan ya Ibu Bapak? Alhamdulillah. Nanti selanjutnya banyak ilmu-ilmu dan pengetahuan lain yang bisa Ibu Bapak dapat. Selanjutnya untuk teori motivasi hubungan penghargaan dan restitusi, kepada yang kami hormati Ibu Afina Isariana, kami persilakan.
Bapak Ibu, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran materi yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu merupakan suatu dorongan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu mempunyai tujuan, Bapak Ibu. Di sini motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri kita sendiri, dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik, motivasi yang timbul di luar diri kita. Kita menuju ke motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini tentang siswa ya. Jadi misalnya siswa melakukan disiplin itu sifatnya kita itu memaksa, dan di situ dari hukuman siswa akan menyembunyikan kesalahan. Siswa akan tidak jujur kepada kita, karena kalau kita jujur kita pasti akan menghukum seperti itu. Dan yang terakhir, hukuman itu menjadi murid menjadi rendah diri, dapat menyebabkan menjadi rendah diri. Yang kedua ada penghargaan, Bapak Ibu. Di sini ternyata penghargaan itu juga merupakan hal yang tidak tepat. Ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Kita akan melihat penghargaan itu tidak efektif. Jadi tidak efektifnya itu begini, Bapak Ibu. Seorang siswa itu melakukan sesuatu karena ia itu ingin mendapatkan hadiah misalnya. Jadi kalau tidak ada hadiahnya dia tidak ingin melakukan, dia hanya menginginkan suka diiring-iringi seperti itu, Bapak Ibu. Ya, penghargaan dapat merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri. Di sini nanti ketika Bapak Ibu memberikan hadiah kepada siswa, di sisi lain ada siswa yang dia dalam dirinya itu kok hanya yang dapat itu saja, saya kenapa? Nah, dari situ akan menimbulkan sifat iri, Bapak Ibu. Dia akan merasa bangga. Yang ketiga, penghargaan itu dapat mematikan kreativitas. Artinya siswa yang sudah mendapatkan penghargaan itu tadi terkadang apabila hanya dimotivasi dengan penghargaan, maka dia tidak akan mau mencoba hal yang baru. Dia cukup puas dengan pencapaiannya itu tadi, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan mendukung dengan sistem ranking. Bapak Ibu, di sekolah kita, di rapat sekolah kita sudah tidak ada yang namanya ranking ya Bapak Ibu, karena ada sisi negatifnya. Jadi dampaknya bagi siswa, terutama bagi siswa yang peringkatnya jelek, nanti dia akan timbul rasa rendah diri, atau mungkin menjadi bahan omongan teman-teman, bullying, atau bahkan ketika di rumah orang tuanya itu menghukum, menyalahkan seperti itu. Dan juga penghargaan itu merampas hak menghargai dirinya. Jadi misalnya saat siswa mempelajari satu bab, dia mulanya tidak paham, kemudian dia sedikit demi sedikit dia belajar, lalu dia bisa menguasai materi, mengerjakan soal-soal, dia puas akan pencapaian dirinya. Tapi ketika Bapak Ibu memberikan hadiah, itu maka siswa tersebut sudah termotivasi secara eksternal. Jadi cukup puas dengan hadiah tadi, Bapak. Ya, kita menuju ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada kata konsekuensi, Bapak Ibu. Konsekuensi itu misalnya apabila siswa melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan itu.
Misalnya ini ada kasus siswa menumpahkan minuman temannya di kelas ya, otomatis konsekuensinya siswa tersebut harus membersihkannya seperti itu ya. Konsekuensi di sini sifatnya penguatan jangka pendek. Artinya kita setelah memberikan konsekuensi dibersihkan lantainya itu sudah selesai. Yang kedua, konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan. Jadi sebagai guru misalnya siswa tersebut tadi yang menumpahkan air kan sudah kita kita berikan konsekuensi. Ketika dia mengulangi permasalahan yang sama, apakah dia akan melakukan hal yang sama atau tidak, seperti itu. Yang ketiga ada yang namanya stimulus dan respon. Nah ini sangat berkaitan Bapak Ibu. Ketika kita memberikan stimulus, ada siswa yang menumpahkan minumnya itu tadi, kita bilang ke anak, kenapa kamu membersihkannya, upaya apa yang akan kamu lakukan. Nah kamu bisa membersihkan tidak? Nah dia merespon, iya ibu, saya akan meminta maaf, saya akan membersihkan minumannya, saya akan mengambil lapel, seperti itu. Yang kemudian ada dari konsekuensi tersebut, murid menghormati peraturan. Nah, di situ murid menghargai gurunya karena telah membuat peraturan di kelas ya. Kemudian ada konsekuensi yang terakhir, siswa kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahannya ya. Nah kemudian di next selanjutnya itu ada yang namanya restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini merupakan hal yang baru yang saya pelajari di budaya positif ini Bapak Ibu. Saya baru mendengar yang namanya kata restitusi di modul 1.4 ini ya. Dalam restitusi itu merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses Bapak Ibu. Karena dengan restitusi siswa akan bertanggung jawab untuk perilakunya, apa yang dia lakukan, kesalahannya apa, kemudian dia sadar, timbul motivasi intrinsik dan bertanggung jawab atas perilakunya ya. Seperti kasus tadi, dari siswa tadi menumpahkan minum, dia akan meminta maaf, dia akan bertanggung jawab untuk membersihkan lantainya, dan dia tidak akan mengulangi hal tersebut ya. Dari restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang Bapak Ibu. Jadi secara tidak langsung guru itu membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab. Karena dengan restitusi itu kita hanya menanyakan kepada siswa apa keyakinan dirinya untuk memperbaiki permasalahannya itu tadi. Kemudian selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Sebagai siswa yang sudah salah tadi, dia akan berusaha untuk meminta maaf dan dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ada yang namanya teori kontrol, dirinya memegang kontrol ya. Jadi siswa itu memegang kontrol atas dirinya sendiri secara sadar Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir di restitusi itu siswa bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ya. Kita kenalan dulu dengan yang namanya restitusi ya Bapak Ibu. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut pendapatnya dosen tahun 2004 ya. Ciri-ciri restitusi tersebut yang pertama, bukan menembus kesalahan, namun siswa belajar dari kesalahan itu. Bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi menemukan solusi dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungannya. Ini siswa memperbaiki hubungan dengan temannya tadi ya. Restitusi bukan merupakan tawaran, jadi bukan paksaan ya, jadi timbul dari dirinya sendiri.
Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kenapa kok dia menumpahkan? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi seperti itu. Fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Di sini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau berdasarkan hukuman, guru akan menghukum siswa tersebut berdiri di lapangan selama 1 jam. Nah, dari hukuman itu kemudian guru marah dan siswa menjadi takut, ya. Ini menyikapi kasus tersebut. Kalau berdasarkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dan di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau dari segi restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini dalam hal ini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu ya Bapak Ibu. Demikian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Afiqan, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham ya bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang selama ini Bapak Ibu lakukan terhadap anak? Semuanya sudah dilakukan ya? Oh, kasih sayang. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Nurul Komarina untuk menyampaikan materi tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Zaini dan Bu Aini mohon izin untuk memaparkan pembelajaran yang ketiga nih Bapak Ibu. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Sudah ngemil nih Bapak Ibu, semoga masih semangat, tidak ngantuk meskipun kami meminta waktu istirahat Bapak Ibu. Jadi kami mohon izin untuk memaparkan materi yang masih ada 3 Bapak Ibu. Jadi mohon tetap semangat sampai nanti terakhir Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah. Sampai kita mulai masuk ke inti dari apa itu keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan sederhana Bapak Ibu. Di situ ada mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mari kita cari bersama-sama apa sih jawabannya. Nah, melalui ilustrasi berikut Bapak Ibu. Nah, di situ untuk gambar yang pertama adalah orang memakai helm. Nah, di sini kan sebagian besar dari kita semua saat berangkat sekolah memakai sepeda motor, naik sepeda motor, Kalau naik sepeda motor pakai helm enggak Bapak Ibu? Pakai kecuali yang tidak, Nah, kira-kira Bapak Ibu saat panjenengan semuanya memakai helm saat naik motor, itu kira-kira hanya untuk mematuhi peraturan pemerintah atau karena ada faktor intrinsik dari diri panjenengan semua, misalnya untuk faktor keselamatan atau apa Bapak Ibu misalnya? Bagaimana pemula? Untuk keamanan. Oke, mungkin yang lainnya Pak Sari. Peraturan. Kalau Pak Fahmi gimana tadi? Polisi karena takut, polisi karena peraturan dari bulan nanti karena ada keamanan. Tidak terlibat berarti untuk kesehatan Bu Nene. Nah, benar sekali Bapak Ibu. Yang sebenarnya yang kita inginkan itu adalah motivasi intrinsik Bapak Ibu, yang motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Nah, nanti kita akan cari jawabannya yang tepat yang mana, apakah peraturan, apakah tentang keamanan ataupun keselamatan. Nah, berikut yang kedua Bapak Ibu. Di situ ada gambar seorang wanita cantik Bapak Ibu. Ya, di situ ada yang memakai masker. Ini yang disenangi Pak Danang, karena yang cantik-cantik. Ya. Nah, dulu waktu kita pandemi Covid, kita kan ada peraturan bahwa kita wajib menggunakan masker. Nah, kira-kira ini itu karena faktor apa Bapak Ibu? Apakah karena ini kesehatan kita atau karena peraturan di pemerintah? Bagaimana Bunda? Takut mati, oke.
alasan-alasan yang muncul mengapa kita harus memakai masker. Nah, nanti kita akan cari jawabannya masing-masing Bapak Ibu. Bagaimana Pak? Anak-anak kurang pede sehingga sampai sekarang masih banyak yang memakai masker. Ya. Nah, ini kita bisa perhatikan anak-anak kita yang di sini juga masih banyak memakai masker. Nah, ini mungkin karena faktor kesehatan ya Bapak Ibu, mereka masih ada rasa was-was tertular adanya COVID-19 ini. Baik, yang ketiga, di situ ada pernyataan mengapa memiliki peraturan. Ya, kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu atau sebelum pembelajaran dimulai di sekolah. Kira-kira ini hanya karena takut sama Pak Jun atau karena disiplin atau menghormati diri kita sendiri Bapak Ibu? Gimana? Ayo jawab jujur Bapak Ibu. Kenapa kira-kira? Karena kenyamanan di Bapak Ibu ya, beda ya. Karena kenyamanan dari diri kita, berarti itu kita menghormati diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Nah, sebenarnya benar tepat sekali apa yang tadi diutarakan oleh Bu Mulan, Bu Ida tadi, ya, bahwa ada keamanan, kenyamanan, kemudian kesehatan. Itulah sebenarnya yang disebut dengan keyakinan Bapak Ibu. Nah, keyakinan itu apa? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Saja biar meningkat waktu. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada foto yang ada di depan. Itu beliau adalah seorang psikolog Bapak Ibu dari Amerika Serikat yang bernama Dr. William Glasser. Beliau menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita pasti punya kebutuhan dasar ya. Kalau dulu hanya kita mengenalnya ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah, sekarang ternyata dari CGP ini kita dapat ilmu lagi Bapak Ibu dari William Glasser. Beliau ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Apa itu saja? Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas respon yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita terapkan di kelas. Dan saya di sini bukan yang paling pintar, tapi kita di sini adalah saling belajar. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akhiri, nanti selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Bu Arina Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Jadi intinya Bapak Ibu, dengan mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia itu, 5 macam kebutuhan dasar anak, kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Ibu Arina Mutia untuk menyampaikan materi berikutnya tentang 5 posisi kontrol. Berarti saya mau tanya daripada teman-teman itu, ini kita menunggu sampai selesai? Iya. Nah, karena kan dari awal tadi kan tidak ada pembicaraan itu ya. Nah, nengotor kan kita Jawa, yuk nak cani, Bu matur suwun, terima kasih. Terus terang. Dan kira apa sih Pak? Ini kumpulan sebentar ya Bu Ari. Jadi pada saat kami ngatur sama Pak Ju, kami itu sudah ngatur bahwa acara diseminasi itu minimal waktunya adalah 3 jam, 180 menit. Nah, kami sudah memohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyelenggarakan ini dari pagi. Ternyata Bapak Kepala Sekolah tidak berkenan. Nah, kami masih kenyang lagi. Saat itu kami minta hari Sabtu, hari yang pendek. Pak Kepala bersikeras melaksanakan acara ini hari Sabtu seperti ini. Kami yang tidak mau, karena pasti kami tidak enak hati sama ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Jadi kemarin akhirnya kami bernegosiasi dengan Bapak Kepala untuk pelaksanaan acara ini, sekiranya Bapak Ibu itu bisa kondur sesuai dengan jam pulang sekolah. Makanya tadi kami memohon dengan segala kerendahan hati kami agar acara bisa dimulai jam 12.15 dengan harapan jam 14.18 Bapak Ibu bisa kondur sebagaimana mestinya. Akan tetapi ternyata prakteknya tidak sesuai dengan yang kami bayangkan. Bahkan Bapak Ibu nuwun sewu,
Jadi novel ini di skip ya novel, jangan direkam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya karena mungkin sudah melebihi waktu pola kita ya. Terima kasih yang masih standby di sini. Baik, saya akan melanjutkan pembelajaran yang kelima mengenai restitusi pada 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol? 5 posisi kontrol merupakan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dan Goosen dengan pendekatan restitusi. Nah, ini beliaunya Dan Goosen ini ya. Kemudian dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 98, Goosen mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser, Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan posisi kontrol. Jadi tidak hanya kita sebagai guru di sekolah, ya Bapak Ibu, tetapi dapat kita terapkan sebagai orang tua di rumah ataupun sebagai atasan kepada bawahan. Nah, apa saja 5 posisi kontrol itu? Nah, kelima ini yang pertama adalah posisi sebagai penghukum, kemudian yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat pemantau, yang kelima posisi manajer. Pada seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin di sini kita sudah pernah pada posisi ini, ya baik. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, berapa kali Bapak akan memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Harus di Bapak Ibu, tapi membuat siswa itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kata-kata yang keluar seperti, ayolah bantu demi Bapak ya. Gitu. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, pertanyaan atau pernyataan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Sanksi atau konsekuensinya apa dari perbuatan yang kamu lakukan tadi? Begitu ya. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer ini akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas tadi ya, materi yang disampaikan Bu Nurul. Kemudian akan berkata seperti, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu perbedaan dari 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya saya akan mencontohkan dari penerapan 5 posisi kontrol dari satu kasus yang sering terjadi di sekolah kita, yaitu seorang anak yang datang terlambat ke sekolah. Di sini anak ini bernama Adi, ya. Umpama ya, umpamanya. Pada penerapan yang pertama, pada posisi penghukum, seorang penghukum akan berkata, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, seperti itu Ibu. Ibu, saya nggak bisa. Nah, betul. Ya, sering ya. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Nah, saya mau mengevaluasi kira-kira menurut Bapak Ibu, nada suara yang saya tampilkan sebagai penghukum tadi bagaimana?
biasa atau tinggi? Masih biasa. Ya, karena mungkin tidak ada anak yang dimarahin ya. Ya, menurut Bu Mulat gimana Bu? Ya, tapi suaranya gimana Pak Sa? Seharusnya ada suaranya tinggi atau rendah? Tinggi ya. Nah, kemudian bahasa tubuhnya bagaimana? Apakah biasa aja atau dirangkul atau di bagaimana? Bagaimana? Nunjuk-nunjuk ya, kadang gini ya. Nah, bagaimana efek dari anak itu? Apa yang dirasakan anak tersebut yang dimarahi itu? Dendam, betul, tidak. Kemudian marah ya, marah, mendendam, agresif. Mungkin bahkan mereka bisa saja melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Contohnya misalkan merusak fasilitas sekolah atau mungkin saja merusak kendaraan Bapak Ibu. Ya, semoga tidak terjadi ya Pak. Baik. Ya, kemudian contoh penerapan yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya begini Bapak Ibu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Nada suaranya bagaimana? Pasti Pak. Ya, nadanya rendah, ya, halus. Kemudian bagaimana sikapnya, bahasa tubuhnya kepada anak? Kira-kira bagaimana? Bahasa tubuhnya apakah menunjuk-nunjuk? Tidak. Bagaimana Bapak Ibu? Lebih dekat dengan anak ya, lebih dekat. Ya, bagaimana efeknya? Kira-kira efeknya ke anak apa yang mereka rasakan? Iya, Pak Diki. Sudah dilakukan di sekolah kita terus. Iya. Kita mengaku anak. Iya. Ya, kita berusaha ya Pak. Kita sama-sama berusaha. Iya. Nah, bagaimana efeknya? Iya. Kira-kira anaknya merasa sedih nggak pada saat itu? Seharusnya anak akan merasa bersalah ya. Merasa bersalah, mereka akan merasa gagal, ya, bersalah karena telah mengecewakan Bapak Ibu, merasa gagal karena tidak bisa membahagiakan orang lain. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan penerapan yang ketiga sebagai teman. Contohnya seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu bantu. Kamu ini, gitu. Bagaimana nada suaranya? Seperti merasa bersalah, tapi lebih halus ya, lebih halus lagi. Kemudian sikapnya bagaimana? Sikapnya santai, ya. Kemudian efeknya ke anak bagaimana Bapak Ibu? Efeknya, anak merasa sedih nggak? Atau marah? Tidak. Anak akan merasa terharu, senang buatan, senang, bahagia. Ya, tapi di sini ada, seperti mata uang ya, ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya itu anak merasa akrab dengan Bapak Ibu guru, merasa dekat. Nah, tetapi pada sisi negatifnya, anak itu seperti mengandalkan Bapak Ibu guru. Jadi kalau mereka melakukan suatu kesalahan, kemudian sama Pak ini santai, ngoten ya. Ya, jadi merasa santai. Ya. Kemudian yang keempat, posisi sebagai pemantau. Adi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana intonasi yang diberikan? Nah, nadanya datang ya biasa, sedikit formal, terkesan formal. Kemudian bahasa tubuhnya bagaimana? Adakah jarak dengan murid? Ada, tapi lebih di atasnya teman ya, ada rasa hormat dengan guru. Kemudian bagaimana efeknya kepada murid kita? Iya, iya betul Bu nih. Anak di sini anak merasa ada tanggung jawab karena punya konsekuensi, tapi di sini anak jadi meluangkan waktu untuk mengerjakan tugasnya di jam istirahat. Dan guru, kita sebagai guru juga harus mengawasi
tugasnya tadi sudah dikerjakan atau belum. Kita harus memantau. Jadi kita lebih repot ya kalau di posisi sebagai pemantau. Oke, kemudian yang terakhir, contoh dari penerapan 5 posisi kontrol yaitu sebagai manajer dengan perkataan seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana Bapak Ibu pada sikap kita sebagai manajer? Sikapnya? Pertanyaan deh. Tapi di sini anak merasa ada rasa tanggung jawabnya untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi harapannya itu pada 5 posisi kontrol yang mungkin sudah pernah kita posisikan di sekolah, harapannya di posisi manajer ini adalah posisi yang paling tertinggi. Jadi ya paling tertinggi dan harapannya ini dapat memperbaiki budaya positif di sekolah kita. Ya sampai di sini. Semoga pemahaman Bapak Ibu bertambah ya. Ya Bu, Pak. Mau tanya. Iya. Kan semua kan sudah membaca literasinya. Iya. 5 posisi kontrol itu. Harus berkolaborasi untuk menangani. Betul. Tidak harus. Betul, tepat sekali Pak Didi. Iya. Iya. Seperti itu gitu. Iya. Misalnya ada anak seperti ini, ya kadang-kadang kita menerapkan Posisi. kontrol. Ya, minimal pemantau ya, teman pemantau atau yang paling tinggi manajer Pak. Minimal pemantau dan manajer. Boleh menghukum enggak? Enggak boleh motivasi itu. Enggak boleh Enggak ada ya? Iya. Kita correct tinggal 4 aja ya. Limanya sih. Dan penghukum membuat merasa bersalah juga ya. Ya, jelas masa dibahas kalau gitu. Ya, harapannya agar budaya positif ini berkembang di sekolah kita. Kita peran Bapak Ibu sangat membantu sekali dalam mewujudkan budaya positif. Jadi kita bersama-sama saling kerjasama bagaimana pendidikan itu berpusat pada siswa. Jadi siswa itu merasa aman dan nyaman sekolah di sekolah kita. Begitu nih Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk merefleksi pembelajaran mengenai 5 posisi kontrol, kami akan menyematkan link game yang akan dikirimkan oleh Pak Imam. Mohon Bapak Ibu bisa memilih menjawab game tersebut ya. Kasus Johan itu kan kasus ini sudah ini. Zaman saya kita sudah menerapkan ini. Berarti bos Baik Bapak Ibu sudah muncul ya pertanyaan di layar HP panjenengan. Ada 5 pertanyaan. Mana yang merupakan contoh penerapan posisi kontrol yang sesuai dengan pernyataan yang saya berikan? Nanti akan tampil peringkat Bapak Ibu. Jadi ini juga fasilitas dari World ya Bapak Ibu, seperti yang dicontohkan Bu Nurul tadi. Kalau sudah ngirim jawabannya 5 soal, nanti Bapak Ibu mengisi itu ya nama di situ. Nanti akan tertera di layar pada peringkat berapa, skor berapa, waktu tercepatnya nanti siapa bisa dilihat. Agak bisa dilihat. Oh. Waktu baterai minta. Lagi buka.
pada posisi kontrol apa? Lebih tepat baik. Ya, mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu. Nanti kalau mungkin tidak tampil di sini di layar laptop saya ada. Di HP masing-masing mungkin sudah kelihatan. Bu Eva sudah muncul di urutan keberapa, skornya berapa, pada waktu berapa detik untuk menjawabnya. Oke, bisa kita lanjut ya Pak Imam. Nah, untuk mengkonfirmasi dari jawaban Bapak Ibu, di sini akan saya tampilkan kelima pernyataan tersebut. Yang pertama, pada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, ini adalah membuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, di sini sebagai pembuku. Kemudian yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini pada posisi manajer. Kemudian yang keempat, ayolah lakukan demi bapak, atau ayolah lakukan demi ibu, ya. Berarti pada posisi teman. Kemudian yang terakhir, kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini adalah posisi pemantau. Oke. Baik, demikian penjelasan dari 5 posisi kontrol. Harapan kami kita bisa mewujudkan dari 5 posisi tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Tentu hal ini membutuhkan proses yang tidak singkat ya Bapak Ibu, dan peran dari Bapak Ibu serta kerjasamanya ini akan bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih, terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ibu Arina Mutiara, Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah sesi yang terakhir ya. Saya berharap Ibu Bapak semuanya, Bapak Ibu guru yang hebat semuanya masih semangat ya. Jadi untuk materi yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Tadi di awal Ibu Afita Istarihana sudah memberikan sedikit materi tentang segitiga restitusi. Sebelum saya menyampaikan untuk segitiga restitusi, saya mau bertanya kepada ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ada di sini. Pak Sas, kalau misalnya ada anak yang terlambat, apa yang Pak Sas berikan pertama kali? Disuruh apa Pak anaknya? Disuruh berdiri sebentar. Terus? Iya. Oke. Kemudian, apakah anak tersebut akan mengulangi lagi, Pak? Iya. Oh, masih mengulangi lagi. Kemudian hukuman berdiri di depan kelas itu apakah sebelumnya sudah pernah dibicarakan sama anak? Sudah. Anak tahu konsekuensinya. Oh, gitu. Berbedanya mana ini? Oh ya, Bu Santi. Bu, kalau ada anak yang terlambat, apa yang dilakukan oleh guru BK, Bu? Ditanya dulu. Iya. Tanya dulu kenapa kamu bisa terlambat. Oh, tanya apa? Oh, gitu. Terus kalau sering terlambat terus, kita memberitahu kalau tidak ada perubahan, memang orang tua dipanggil. Oh, begitu. Satu kali lagi ya. Kalau Pak Sigit, kalau ada anak yang terlambat, kira-kira apa yang dilakukan Pak Sigit? Terus setelah itu? Ya, dinasehati. Masih mengulangi lagi nggak? Oh. Kalau Bapak Amin Abdullah Farid, kalau ada anak yang terlambat, kira-kira apa yang dilakukan Pak? Ini yang terlambat, bukan lama. Saya suruh berdiri. Cuma berdiri saja Bapak. Sambil? Oh gitu, oke. Bapak Ibu, kalau ada anak yang terlambat seperti itu, pernahkah Bapak Ibu bertanya apa alasannya sampai anak itu terlambat? Bu Ida? Pernah. Kemudian? Ya, anak terlambat. Saya minta maaf dulu.
Terus setelah menjawab, terus saya pikir, oh iya kamu nggak akan Pikir gratis ini. Sudah Bu. Oke. Kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah, pernahkah ibu bapak ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, pernahkah ibu bapak mengajak anak-anak itu untuk mencari solusi terbaik dari kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut? Ibu Mbak Ida mungkin pernah nggak melakukan yang seperti itu? Contohnya kalau anak terlambat, kan saya tanya kenapa terlambat, solusinya kesiapan, dan tadi malam itu kamu itu siapa? Terus saya kasih solusi kan. Yang ngasih solusi siapa? Gurunya atau siswanya? Pertama dari saya. Kalau siswanya saya suruh mikir, benar nggak kalau seperti itu? Siswanya ya. Mikirnya berapa jam? Masih melakukan hal yang sama. Ini adalah masalah yang angel kalau bilangnya. Saya sebenarnya sudah melakukan praktek restitusi. Jadi setelah mendapatkan materi tentang segitiga restitusi ini, saya sudah mencoba untuk mempraktekkan. Ada salah satu anak, masalahnya sama, terlambat. Saya sudah praktek segitiga restitusi 2 kali, juga masih tidak mempan. Mungkin nanti yang terakhir ini, materi yang terakhir ini kita bisa menemukan kira-kira dengan menggunakan segitiga restitusi itu efektivitasnya untuk mengatasi anak-anak yang membuat kesalahan itu seperti apa. Ibu bapak yang hebat, mungkin yang belum memahami apa itu restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang disebut dengan restitusi. Kemudian restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi intinya restitusi itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang guru dan seorang anak yang sudah membuat kesalahan. Jadi kita memandu anak supaya anak itu bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Intinya seperti itu saja. Nah, di dalam segitiga restitusi ini, Bu Bapak, silakan dipersani di depan. Nggak kelihatan ya? Oke, tenang saja. Nanti untuk materi ini semuanya akan kita kirimkan ya, Pak Imam ya. Saya bacakan saja. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah validitas kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Tadi di depan ibu bapak semuanya sudah belajar tentang validasi kebutuhan. Jadi kenapa seorang guru itu harus memahami 5 dasar kebutuhan manusia? Tadi saya sempat memberikan kesimpulan bahwa kita, seorang guru, mengetahui kebutuhan dasar murid itu adalah untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid. Sebagai contoh begini, misalnya ini ada murid namanya Nurul. Setiap pagi dia itu merebut makanan temannya. Ya, kira-kira apa yang ibu lakukan ketika mempunyai murid seperti Nurul yang hobinya tiap pagi merebut sarapan temannya? Bunda mungkin di kelas merebutnya atau di kantin? Di kelas, bekal temannya. Karena kebetulan belum pernah mengamati secara langsung ya. Memberi nasihat berarti kalau sebelum mengambil hak temannya itu memohon izin dulu. Dan temannya itu juga saudara, insya Allah akan memahami, berbagi. Terima kasih Ibu Beri. Ya, jadi yang selama ini kita lakukan adalah memberi nasihat ketika anak-anak itu membuat kesalahan. Betul apa betul? Ya, kita tidak pernah menanyakan kenapa alasan anak sampai melakukan yang seperti itu. Ketika ibu bapak sudah belajar tentang segitiga restitusi,
Pertama kali yang ibu bapak harus lakukan adalah menanyakan, Nurul, kenapa kamu selalu merebut makanan temanmu setiap hari? Ya kan? Nah, kemungkinan terbesar Nurul akan bercerita alasannya. Mungkin dia akan ngomong, ibu saya itu kerjanya di pasar, berangkatnya habis subuh, tidak pernah masak untuk saya, jadi saya selalu kelaparan. Berarti Nurul kebutuhan yang tidak terpenuhi apa? Ibu tahu, oh ternyata kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah bertahan hidup. Sehingga ibu sebagai guru, bapak sebagai guru bisa bersama Nurul sama-sama mencari solusi. Kira-kira kalau ibunya tidak bisa masak, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Nurul? Gurunya kan masak. Nah, ini kan kita bersama-sama dengan murid melakukan segitiga restitusi, menanyakan kebutuhannya. Kemudian ibu bapak bisa bertanya kepada Nurul, Nurul, kamu tahu keyakinan kelas? Tahu Bu? Coba sebutkan apa keyakinan kelas yang sudah ada di dalam kelas kamu. Ibu bapak semuanya, kami berharap nanti ya kan di awal tahun pelajaran yang baru, sebelum ibu bapak mengajar, kami berharap ibu bapak bisa bersama-sama dengan anak-anak untuk menyusun keyakinan kelas seperti yang tadi sudah dipraktekkan oleh Bu Nurul ya. Bisa menggunakan sticky note atau bisa menggunakan Padlet dan lain-lain sebagainya. Kita tanyakan apakah yang dilakukan Nurul itu sesuai dengan keyakinan kelas. Apakah Nurul melanggar keyakinan kelas atau tidak? Nah, setelah itu baru ibu bapak bisa mengajak murid yang membuat kesalahan untuk bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang ada. Masalahnya selama ini kita tidak pernah membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid kita. Betul apa betul, Pak? Ya, jadi nanti setelah adanya diseminasi budaya positif ini, kami berharap ibu bapak semuanya bisa mempraktekkan bagaimana pembentukan keyakinan kelas dengan murid-murid kita. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini, pada saat pertama kali ibu bapak menstabilkan identitas anak yang berbuat kesalahan, ibu bapak bisa berkata seperti ini, nah, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak sama ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa kok menyelesaikan permasalahan ini. Atau ibu bapak bisa berkata, bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk mencari penyelesaian masalah. Kemudian bapak ibu juga bisa berkata, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada diri kamu sendiri? Nah, kira-kira kalau anak-anak yang berbuat kesalahan itu diberi kalimat-kalimat seperti itu, kira-kira hatinya itu akan merasa tenang atau merasa galau atau merasa marah? Ya, kalau misalnya gurunya seperti Bu Arin tadi, kamu lagi, terlambat lagi. Ya kan, Bapak Ibu, saya ini pengakuan jujur saja. Semenjak saya ikut pendidikan guru penggerak ini, Bu, level kegalakan saya sudah turun, Bu. Iya, jujur itu. Kalau dulu saya menghukum siswa itu luar biasa, terkenal saya guru galak. Sekarang sudah mulai tensinya turun, levelnya sudah mulai turun. Iya, karena tadi pada saat kita belajar tentang Ki Hajar Dewantoro, fokus kita sebagai seorang guru hanya memberi keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk murid-murid kita. Saya dulu itu nggak pernah loh mikir perasaan murid. Saya ngamuk sama murid dulu itu nggak pernah saya memikirkan perasaannya. Kalau sekarang saya sudah mulai belajar. Ya benar. Alhamdulillah. Berarti untungnya ikut CGP itu salah satunya seperti itu. Untuk ibu-ibu yang belum ikut, monggo. Nanti yang untuk angkatan 10 silahkan diikuti, biar bisa merasakan manfaatnya yang luar biasa sekali. Ini ya. Kemudian yang kedua, pada tahap yang kedua,
validasi kebutuhan, ibu-ibu bisa ngomong sama anak-anak yang berbuat kesalahan seperti yang ada di depan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Atau yang kedua, ibu bapak bisa bertanya, kamu masih punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian juga bisa berkata, apa yang penting bagi kamu? Atau apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Ini untuk validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, ini untuk menanyakan keyakinan. Bapak Ibu bisa menanyakan kepada anak yang berbuat kesalahan, kira-kira apa yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sebelumnya sudah panjenengan buat bersama-sama dengan murid. Oke. Ini ada intervensi 30 detik yang bisa Ibu lakukan terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan. Berbagai pertanyaan ringan yang saya yakin ini akan bisa membantu anak-anak untuk memperbaiki kesalahan yang akan dilakukan. Nanti akan saya bagikan filenya. Nah, berikutnya ini saya akan memberikan contoh praktek segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Kasus yang pertama adalah Sinta murid kelas 12 makan saat jam pelajaran ekonomi. Lalu Bapak Ibu bisa bersani di situ. Sudah bisa untuk jarak pertama dengan tadi. Mari apa yang kamu lakukan? Kamu makan ya? Bukunya yang lumayan subur ya. Menemukan salah satu muridnya sedang makan pada saat jam pelajaran. Ya, kalau dulu saya lihat murid yang seperti itu ya saya suruh makan makanan temannya satu kelas. Iya, Pak Jun saksinya, saya pernah dilabrak sama wali murid. Iya. Iya, kalau sekarang ya sudah kamu berhenti dulu. Iya Bu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah menyuruh Sinta untuk berhenti makan. Kemudian ya, saya tanya kepada Sinta kenapa dia makan di kelas. Ya, dan Sinta menjawab dia makan di kelas karena tidak sempat sarapan. Karena setelah bangun tidur dia main HP, kemudian lupa waktu, sehingga waktu dia untuk mandi dan berangkat ke sekolah itu sangat mepet. Karena dia takut terlambat, maka dia mengutamakan untuk berangkat ke sekolah tanpa sarapan, dengan harapan dia tidak terlambat ke sekolah. Sebenarnya kan itu benar ya Bapak Ibu. Seorang anak memilih berangkat cepat-cepat biar tidak terlambat, meskipun dia belum sarapan. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Sinta adalah dia makan di kelas, ya kan? Nah, tadi sudah belajar tentang keyakinan. Belajar makan di kelas itu kira-kira sebuah kesalahan apa bukan? Melanggar keyakinan kelas yang mana kira-kira? Tadi sudah belajar keyakinan kelas sawah menurun. Kira-kira kalau makan di kelas berarti tidak menghargai orang lain. Nah, dari situ kemudian kita akan menuntun si siswa yang membuat kesalahan itu. Kira-kira apa solusi yang dia bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Iya. Iya, kasusnya adalah makan di kelas. Bapak Ibu mungkin nanti kalau menemukan anak-anak lain dengan permasalahan yang berbeda-beda, Bapak Ibu mungkin bisa praktek menggunakan segitiga restitusi. Kita sebagai seorang guru bersama-sama dengan murid mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Dengan demikian ya, apabila siswa itu mencari solusinya sendiri, harapannya dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ini sebenarnya ada video yang kedua. Ini kasus kedua, Iksan, murid kelas 11 datang terlambat ke sekolah. Mengingat waktunya yang sangat terbatas, ini tidak saya tampilkan saja. Bapak Ibu,
Terakhirnya, ini yang mungkin jarang sekali kita lakukan, ya. Setelah pembelajaran kita sering memberikan tugas-tugas tambahan kepada anak tanpa pernah meminta kepada mereka untuk melakukan refleksi. Saya terus terang juga mengenal refleksi itu setelah belajar di pendidikan guru penggerak, bahwa setiap kali kita melakukan pembelajaran, di akhir pembelajaran itu kami selalu diminta untuk mengadakan refleksi. Bapak Ibu bisa mencoba untuk setiap Bapak Ibu mengajar, cobalah 5 menit sebelum pembelajaran selesai, ajaklah murid-murid Ibu Bapak itu untuk melakukan refleksi. Minimal yang pertama Ibu Bapak bertanya, apa perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran ini? Kalau Bapak Ibu pengen perso, saya sudah praktek itu, dan jawabannya anak saya 90% belajar akuntansi itu panik, bosen, dan tegang, panik, takut, dan lain-lain sebagainya. Iya, enggak, karena memang pelajarannya kan butuh analisa yang sangat kuat. Jadi beberapa kali refleksi, saya sudah melakukan refleksi di kelasnya Pemulat untuk yang keempat kali, saya baru bisa mendapat jawaban dari murid-muridnya. Sekarang saya lebih tenang belajar ekonomi. Saya sudah menemukan kebahagiaan ketika belajar ekonomi, meskipun masih ada anak-anak yang panik. Baru setelah itu saya lanjutkan, apa yang kamu dapat? Pembelajaran apa yang kamu dapat setelah melakukan pembelajaran dengan materi seperti ini? Nah, dengan melakukan refleksi-refleksi seperti itu, saya akhirnya tahu anak-anak saya ini yang dimau apa, saya harus bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Kalau dulu anak-anak saya itu cenderung takut berhadapan dengan saya, sekarang ketakutan mereka sudah mulai berkurang. Dan mereka sudah mulai enjoy belajar bersama-sama dengan saya. Nah, di akhir session saya ini, saya berharap Ibu Bapak bisa melakukan refleksi dari kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan 7. Linknya sudah disematkan Pak Ibu di Infosula. Tidak harus dikerjakan di sini, ya Bapak Ibu, nanti bisa dikerjakan sambil sare atau sambil masak di rumah. Oh, nggak bisa. Oh ya, oke. Dengan berakhirnya refleksi diseminasi budaya positif, berakhir pula lah kegiatan ini. Kami calon guru penggerak angkatan 7 SMA Islam Sultan Agung II Kalimantan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena acara ini molor sampai hampir 1 jam. Kami mengucapkan terima kasih yang begitu besar karena Ibu Bapak semuanya masih bersama kami, membersamai kami, mensupport kami seperti ini. Lemah teles nggih, Gusti Allah ingkang baik. Saya menunggu perjuangannya Pemulat besok pagi. Karena perjuangan saya sepertinya nabrak tembok. Berharap saja, berdoa saja moga-moga Pemulat besok berhasil memberikan kebahagiaan untuk Ibu Bapak semuanya. Terima kasih Pak Zaini, terima kasih Bu Aini, terima kasih teman-teman CGP Angkatan 7, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga memberikan manfaat ya. Terima kasih. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir kami mohon bisa ambil gambar bersama-sama ya. Ya, monggo Bapak Ibu, Pak Zaini, monggo Bu Aini, yuk semuanya yuk kita foto yuk. Diskriminasi gitu. Ya Bu, bisa ngomong dia. Posisi 5 orang berani.